Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan melanjutkan ya soal pembahasan soal tryout untuk PCK Fisika nomor 29 sampai 35. Sebelumnya saya sudah share soal nomor 1 sampai 28 di video sebelumnya. Sebelum lanjut ke soal, silakan Bapak Ibu subscribe channel ini dan klik lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapatkan info-info terupdate dari channel ini. Baik, langsung kita masuk ke soal nomor 29. Pada pembelajaran fisika, seorang guru selalu menggunakan bahan ajar di setiap pertemuan. Suatu ketika ia akan membuat bahan ajar pada materi fluida statis. Sebagai referensi, ia dibantu temannya memilih contoh-contoh bahan ajar pada materi tersebut. Adapun beberapa hasil evaluasi terhadap 4 bahan ajar dinamai bahan ajar A, B, C, dan D sebagai berikut. 1. Bahan ajar A menggunakan media ajar interaktif berbantuan pet untuk mengajarkan konsep terapung, melayang, dan tenggelam, namun belum dilengkapi pertanyaan pemantik. 2. Bahan ajar B lengkap dengan pertanyaan pemantik, namun belum dilengkapi media belajar interaktif untuk menjelaskan materi tekanan hidrostatik. 3. Bahan ajar C menggunakan model pembelajaran PJBL, namun tidak menggunakan media interaktif pada materi hukum Pascal. Yang keempat, bahan ajar D menggunakan metode diskusi berbantuan media interaktif photo voice untuk menjelaskan hukum Archimedes, namun belum dilengkapi profil pelajar Pancasila. Untuk memberikan kemudahan pada peserta didik, bahan ajar yang bisa dipilih dengan pertimbangan perbaikan adalah jawaban yang tepat adalah B, bahan ajar 1 dan 4. Selanjutnya soal nomor 30. Pemilihan media pembelajaran yang tepat akan berdampak positif terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu mengembangkan media atau memilih media yang sesuai saat akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Bu Intan melakukan penelusuran artikel untuk memperoleh penguatan dalam memilih media pembelajaran yang tepat ketika akan mengajarkan materi, momentum, dan impuls. Dalam penelusurannya, ia mendapatkan beberapa media pembelajaran berbasis mobile learning, video scribe, photo voice, audiobook, dan pet. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang merupakan hasil penelusuran artikel oleh Bu Intan yang memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik. Jawaban yang tepat adalah pilihan 1. Media pembelajaran berbasis mobile learning dapat digunakan sebagai media alternatif dalam pembelajaran untuk membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi, momentum, dan impuls. Ini benar. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis video scribe yang merupakan produk pengembangan dalam penelitian ini layak, praktis, dan efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi, momentum, dan impuls juga benar. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis photo voice yang merupakan produk pengembangan dapat membantu kelas inklusif dalam memahami materi, momentum, dan impuls. Ini belum tepat ya. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis audiobook yang merupakan produk pengembangan dan dalam penelitian ini layak, praktis, dan efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi, momentum, dan impuls. Ini juga belum tepat. Selanjutnya, media pembelajaran interaktif berbasis pet yang merupakan produk dari aplikasi langsung untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi, momentum, dan impuls. Ini benar ya. Selanjutnya soal nomor 31. Bu Tari akan mengajarkan materi gerak parabola. Ia mempersiapkan diagram gerak dari salah satu gerak 2 dimensi ini. Diagram tersebut diperoleh dengan mengupload data-data yang mungkin sesuai dengan persamaan parabola yang sudah ada. Diagram geraknya seperti pada gambar berikut. Diagram gerak berskala di atas merupakan lintasan bola kecil yang posisinya dicatat setiap detik ke-1. Data pada diagram di atas akan digunakan dalam menurunkan persamaan parabola. Asesmen awal yang paling tepat untuk memetakan kemampuan awal peserta didik adalah jawaban yang tepat adalah D. Berapa perubahan posisi benda antara detik kedua dan keempat. Selanjutnya nomor 32. Pada laman harian Kompasiana 16 November 2023 dipaparkan tentang pengembangan kurikulum Understanding by Design atau UBD. Isi artikel tersebut mengungkapkan implementasi UBD dalam pembelajaran. Berikut ini potongan artikel tersebut. Understanding by Design atau UBD merupakan salah satu cara berpikir yang dapat diterapkan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas desain pembelajaran. Implementasi UBD dalam pembelajaran tidak terlepas dari konsep dan langkah-langkah backward design, meliputi menentukan hasil yang diinginkan,
menentukan bukti penilaian dan merencanakan pembelajaran. Pak Sabto sebagai guru fisika dan sedang menerapkan kurikulum Merdeka ingin menerapkan OBD dalam pembelajaran fisika di kelasnya. Materi dinamika partikel dipilih dalam penerapan OBD yaitu pada pokok bahasan hukum Newton, hubungan gaya dan percepatan, dan beberapa penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum merencanakan pembelajaran, Pak Sabto berusaha menganalisis materi dinamika partikel dengan cara berpikir OBD. Beberapa hal yang dilakukan Pak Sabto yang sesuai dengan OBD pada materi dinamika partikel adalah: jawaban yang tepat adalah B. Pada pembelajaran hukum 2 Newton, Pak Sabto menentukan dahulu hal yang dapat dikuasai siswa, menyiapkan instrumen penilaian, serta merancang rencana pembelajarannya. Selanjutnya nomor 33, Pak Guntur sebagai guru fisika akan mengajarkan materi listrik searah. Ia melakukan perencanaan pembelajaran dengan terlebih dahulu mempersiapkan tujuan pembelajaran, memilih media belajar dan strategi pembelajaran serta asesmen yang sesuai. Fokus pada pemilihan media agar dapat meningkatkan motivasi dan kemenarikan peserta didik. Pak Guntur melakukan penelusuran literatur, artikel di internet maupun dalam jurnal bereputasi, kemudian berusaha menyusunnya. Berikut bagian potongan partikel yang berhasil disusun oleh Pak Guntur. Dalam proses mengajar, 5 komponen yang sangat penting adalah tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Kelima aspek ini saling mempengaruhi. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan berdampak pada jenis media pembelajaran yang sesuai, dengan tanpa melupakan 3 aspek yang penting, yaitu tujuan, materi, dan evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar, yang turut mempengaruhi motivasi, kondisi, dan lingkungan belajar. Menurut Hamalik Umar 1990, menurut Clayton Aldever dalam Nasar 2042, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Klik pilihan benar dan salah untuk setiap pernyataan yang sesuai dengan langkah Pak Guntur dalam memilih media belajar yang sesuai untuk meningkatkan motivasi dan kemenarikan peserta didik pada materi listrik arus searah. Untuk pernyataan yang pertama, pada saat membahas materi hukum Kirchhoff 1, dipilih media gambar lampu lengkap dengan bagiannya. Siswa diminta menjelaskan bagian-bagian lampu. Ini belum tepat. Selanjutnya, pada saat pembelajaran hukum Kirchhoff 2, dipilih media interaktif berbasis PET berupa percobaan virtual. Siswa menentukan hubungan tegangan dan arus dipandu LKPD. Ini tepat ya. Selanjutnya, pada saat membahas materi Kirchhoff 1, dipilih media audiobook bagi siswa inklusif, kelompok disabilitas sensorik, siswa bekerja sesuai LKPD. Ini belum tepat. Selanjutnya, pada saat membahas materi hukum Kirchhoff 2, dipilih media berupa alat percobaan untuk menemukan kuat arus pada masing-masing cabang dipandu dengan LKPD. Ini betul. Selanjutnya, pada saat membahas materi hukum Kirchhoff 1, dipilih media fotopoes dan audiobook bagi siswa di kelas inklusif di dalamnya dan kelompok siswa disabilitas daksa. Siswa bekerja dipandu LKPD. Ini juga tepat atau betul ya. Selanjutnya nomor 34. Berikut ini potongan artikel pada laman Direktorat Guru Pendidikan Dasar 15 Januari 2020 yang mengungkapkan ungkapan Kemendikbud tentang konsep dasar literasi dan numerasi. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim pada peluncuran 4 pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar di Jakarta Rabu 11 Desember 2019. Asesmen kompetensi minimum AKM akan dilakukan pada siswa yang duduk di pertengahan jenjang sekolah, seperti kelas 4 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Dengan dilakukan pada tengah jenjang, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Dengan dilakukan sejak jenjang SD, hasilnya dapat menjadi deteksi dini bagi permasalahan mutu pendidikan nasional. Sebagai upaya menerapkan konsep dasar literasi dan numerasi di atas, agar dapat meningkatkan pengetahuan siswa akan konten dari materi hukum kekekalan energi, langkah pembelajaran yang paling tepat Anda pilih adalah: jawaban yang tepat adalah C. Diberikan informasi tentang penerapan hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari, dilengkapi dengan grafik, tabel, dan gambar tentang mekanisme kekekalan energi secara bertahap. Siswa mengerjakan tugas sesuai LKPD. Selanjutnya nomor 35. Berikut ini adalah potongan artikel tentang literasi numerasi yang ditulis oleh Dian Kusumawati MPD, seorang guru fisika di SMA di Kota Pati di situs Joglo, Jateng.
Literasi numerasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi numerik dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan fisika, literasi numerasi berperan penting dalam membantu peserta didik memahami konsep-konsep fisika, menganalisis data numerik, kemudian memecahkan masalah dengan menggunakan alat dan teknik matematika yang relevan. Literasi numerasi memungkinkan peserta didik untuk menggunakan teknik matematika yang sesuai untuk membaca, memahami, dan menginterpretasikan data numerik secara efektif. Kemudian mengidentifikasi konsep yang relevan dan membuat kesimpulan dengan benar. Hal ini sangat penting dalam membangun pemahaman yang kuat tentang fenomena fisika. Pak Toha adalah seorang pengajar bidang fisika di kelasnya ingin menerapkan literasi dan numerasi. Ia berharap kemampuan literasi dan numerasi siswanya meningkat setelah proses pembelajaran. Berbasis kurikulum Merdeka selanjutnya, ia memilih konten materi yang sesuai seputar materi suhu dan kalor. Ia meminta Anda untuk membantunya dalam mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Cara awal yang paling sesuai dalam membantu Pak Toha untuk memperluas literasi siswa pada materi suhu dan kalor adalah jawaban yang tepat adalah B. Memperkenalkan konsep suhu dan kalor melalui representasi grafis atau tabel data yang mengharuskan peserta didik melakukan perhitungan matematis sederhana yang relevan dan aplikatif dari permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan soal dari nomor 29 sampai 35. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.